Dia dengar suara yang tadi. Sesek itu. Iya kayak orang sesak napas. Tapi posisinya suaranya itu ada di belakang dia. Akhirnya dia nengok ke belakang. Itu udah ada noni Belanda kayak gini. Sambil melototin ke arah dia, terus itu lehernya bang hampir pengen putus. Anjing. Itu darahnya kemana-mana katanya. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Hahaha. Ketawain. Itu terus-terusan bang sampai ayat kedua, ayat ketiga terus-terusan kayak gitu. Salah satu Al-Quran yang ada di depannya diambil, robek bang. Anjing. Posisi lagi kesurupan. Temen-temen yang ngeliat kejadian itu langsung panik, pegangin langsung ngomong, astagfirullahaladzim, istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini karena kalian ngeklik video yang tepat. Karena malam ini gua ngundang narasumber yang ceritanya ini epic-epic. Dan gue jamin video kali ini bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Kita kenal dulu sama narasumbernya yang malam ini bakal cerita. Gilang, apa kabar Lang? Baik. Gokil, Gilang. Ini udah banyak yang request Lang buat lu cerita lagi di Lentera Malam Lang. Emang iya? Iya, karena Gilang ini sebelumnya pernah cerita tentang kisah mistisnya yang menggantung tuh ya. Itu kisah ketika lu ngekos ya? Iya. Pas kuliah. Semester 4. Semester 4. Dan buat kalian yang udah nonton, tahu sendirilah gimana seremnya cerita itu. Dan cerita yang bakal dibawain malam ini, gue jamin nggak kalah seru dari cerita sebelumnya yang dibawain si Gilang. Ini lu malam ini bakal cerita tentang apa nih Lang? Cerita pertama kali gue ke Bangka buat kuliah. Jadi ini cerita sebelum yang menggantung itu. Iya. Karena gue tadi sempat ngobrol sama Gilang dan gue pikir ini ceritanya kejadian sebelum lu ngekos di tempat itu yang cerita menggantung itu kan. Karena ini benar-benar lu ketika baru ke Ini baru banget ke Bangka ya. ke Bangka, ya. Dan lu tinggal di rumah Nyai lu. Iya. Kalau Nyai itu apa sih maksudnya sih? Kalau Nyai? Nyai itu sebutan nenek. Nenek. Kalau di sana. Itu bahasa daerah sana kalau Iya, itu Nyai. Kalau kakek? Yai. Yai. Iya. Iya. Ini agak-agak Melayu mungkin ya? Iya. Agak-agak Melayu bahasa sana ya? Iya. Jadi Gilang ini bakal cerita malam ini tentang rumah Nyainya yang terornya itu nggak habis-habis. Jadi pastiin kalian harus nonton video ini sampai habis, jangan ada yang di skip, cukup skip iklannya aja. Dan gue juga mau nginfoin buat kalian yang punya cerita-cerita horor dan pengen kita undang untuk datang ke Lentera Malam dan menceritakan kisah mistis kalian, kalian bisa langsung aja mampir ke Instagramnya Lentera Malam di lenteramalam.id. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Kalian siapin voice note-nya dan nanti bakal kita seleksi. Kalau ceritanya epic, pasti kita undang ke Lentera Malam. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Jadi waktu itu tahun 2013 gue baru lulus SMA, berangkatlah gue ke Bangka untuk kuliah. Kuliah di sana. Berangkatlah gue ke sana, nyampe sana dijemput sama tante gue, namanya Tante Sinta. Halo Tante, kalau dengar cerita ini izin share ya. Dijemputlah gue, langsung kita pulang. Sebelumnya itu gue berencana nih, udah niatin di diri gue kuliah itu mau ngekos bang di sana. Jadi gue nggak mau, walaupun di sana banyak saudara-saudara pas sepupu bokap gue nggak mau, gue nggak mau tinggal sama mereka. Lebih ini ya, lebih enak kalau sendirian ya. Ya kan. Tapi tante gue ini ngajak ke rumah Nyai gue dulu, jadi untuk sementara gue sebelum nyari kos tinggal situ dulu. Oh iya. Singkat cerita nyampe di rumah Nyai itu ya kan. Sebelumnya gue udah pernah kesini bang, udah pernah ke rumahnya itu waktu gue SD, rame-rame tapi posisinya. Nah ini gue sendiri berangkatnya. Sesampainya di rumah Nyai, tante gue parkirin mobilnya di garasi, gue diri di halamannya, di halaman depannya. Masih banyak belum berubah bang dari terakhir gue ke situ. Bangunannya kayak gimana tuh ciri-cirinya? Rumahnya ini tuh nggak yang di pedalaman ya, jadi rumahnya ini tuh
ada di pusat kota, bener-bener di pusat kota, di pinggir jalan protokol juga. Terus ya pokoknya di pinggir jalan gede lah di kota itu ya kan. Bukan di pedalaman yang Bukan. terpencil gitu ya. Dan yang menarik Bang dari rumahnya ini itu bangunannya. Bangunan rumahnya gue ini bangunan Belanda. Jadi bangunannya bentuknya masih asli rumah Belanda. Berarti udah tua banget nih rumah ya. Iya dari zaman Belanda katanya begitu. Paling cuman catnya doang dicat baru kan, tapi bentuk aslinya itu masih asli kayak gitu dari awal. Belum ada yang direnovasi segala macem. Nggak ada pagar Bang di depan rumahnya gue nih, jadi langsung halaman rumput gitu, langsung jalanan gede. Terus antara rumah dan rumahnya gue dan rumah di kiri kanannya itu jaraknya itu sekitar 8 apa 7 meter lah ya kira-kira. Gitu. Kenapa gue ceritain dulu di awal di sini nanti bakal berhubungan Bang sama cerita yang bakal gue ceritain sama lu. Jadi rumahnya gue ini bangunan Belanda tadi seperti yang di awal gue bilang. Begitu juga rumah di kiri kanannya. Oh, ini kayak komplek Belanda nih ya? Ya, kalau teman-teman yang tahu tuh, kalau pernah ke Cimahi itu di daerah Baros. Oh iya. Di daerah Baros itu kurang lebih kayak gitu. Kan itu bangunan-bangunan Belanda semua. Kalau ada yang pernah ke sana ya. Ada museum kota juga di situ yang cukup tua. Jadi bayangin itu sederetan itu bangunan tua semua Bang. Masuklah gue ke rumah Nyai. Dari pertama masuk itu disambut sama ruang tamu yang lumayan luas ya. Yang menarik di ruang tamu ini ada barang antik yang dipajang sama tante gue di situ. Sebenarnya bukan dipajang sama tante gue, emang udah dipajang di situ dari lama. Barang-barang antik ini ada 3 pedang tua zaman Belanda dulu. Ada pistol juga. Terus ada guci-guci sama mangkok-mangkok ukiran-ukiran Cina gitu, bekas-bekas etnis Tionghoa gitulah peninggalan. Dipajang rapih, dinempel di tembok dan di atas meja rak dari kayu jati gitu. Oh iya. Pajang rapi di situ. Ya biasa di ruang tamu ada sofa, ada itu tadi. Masuklah dari ruang tamu ke ruang keluarga. Ruang keluarga pada umumnya seperti biasa sofa disusun gitu, letter U. Sentralnya itu TV. Dari ruang keluarga belok kanan itu ke satu ruangan lagi. Gue nggak tahu nama sebutan itu ruang apa. Itu yang menghubungkan kamarnya gue dan kamar tempat gue tidur. Jadi gue tidur di situ di kamar utama itu. Jadi di bagian utama rumah ini ada 2 kamar gede. Dan lagi rumah Belanda ini kan bangunannya kalau bisa dikatakan plafonnya itu tinggi-tinggi Bang. Iya betul. Kayak Plafon tinggi-tinggi, pintu tinggi-tinggi biasanya. iya, pintunya gede-gede juga. Iya. Dan nggak kayak rumah gue pun kan plafonnya pendek ya, kalau di sana plafonnya tinggi jadi adem aja gitu bawaannya, enak, seger. Keluar lagi dari yang penghubung antara kamar Nyai dan kamar tempat gue tidur, kalau kita dari ruang keluarga masuk ke dalam itu ada koridor rumah Bang. Jadi rumah Belanda itu ciri khasnya kayak gitu, pasti ada kayak koridor ke dalam. Ada koridor gitu. Ada koridor dan itu penghubung antara semua ruangan di belakangnya itu. Ada ruang makan, ada WC, ada lorong kecil buat ke garasi, ada kamar tante Sinta tidur di situ. Ada gudang, ada WC juga di situ, ada pintu buat ke kebun belakang. Kayaknya banyak banget. Jadi koridor, pintu. Kayak gitu bayangin. Iya. Kira-kira kayak gitulah. Moga kebayang lah ya denah rumah ini kayak gimana. Hari pertama gue di sana, gue disuruh tidur di kamar yang itu, yang kamar depan. Gue nanya sama tante gue, tante kenapa sih nggak tidur di kamar Nyai aja? Oh kamar Nyai kan dikunci Lang. Tante nggak megang kuncinya, jadi kamarnya itu kekunci Bang. FYI tante Sinta ini dia udah tinggal di situ tuh sendiri udah lama dari zaman dia kuliah. Pas gue ke Bangka itu tahun 2013 dia udah kerja. Iya. Nah berarti ini Nyai lu nggak tinggal di rumah itu? Enggak, Nyai gue di Depok tinggalnya. Oh di Depok. Jadi rumah yang di Pangkal Pinang itu rumah ya udah kosong. Tante gue sengaja nempatin rumah itu buat jagain rumah hitungannya. Kalian dia buat kuliah juga waktu itu kan, terus kerja sekarang. Udah lama nggak ditinggal situ sendiri. Umur gue pun sama Tante Sinta itu waktu itu nggak beda jauh ya, kayak sekiranya 7-8 tahun lah ya umurnya. Umur kita. Jadi nggak yang kayak tante banget udah tua, nggak. Umur kita udah deketan. Kata dia gitu kan, kenapa kamarnya itu dikunci? Karena emang kekunci. Udah kuncinya dia nggak megang. Gue nggak tahu tuh dalam kamarnya gue ada apa.
Katanya ya cuman ada kasur, terus nggak tahu sama barang-barang lainnya. Nah yang kamarnya gue ini posisinya berarti sebelah-sebelahan sama ruang tamu. Ruang tamu, iya. Karena dia kamar depan. Nah, gue di kamar yang belakangnya itu kan. Iya. Gue tidur situ. Terus kenapa nggak tidur situ? Gue nanya gitu sama tante gue. Terus kenapa nggak tidur di kamar yang ini tante? Enggak, tante nggak suka nggak nyenyak. Tante kan orangnya kalau tidur gampang kebangun katanya gitu. Ya gue mikir karena ini rumah di pinggir jalan ya mungkin berisik kali suara motor apa segala macam. Gue mikir pertama kayak gitu. Nggak ada pikiran aneh-aneh lah ya. Oh ya udah, gue tidur di situ. Akhirnya malam pertama itu nggak ada apa-apa, bang, nggak ada kejadian apa-apa. Sampai di malam kedua, kamar yang tempat gue tidurin ini belakangnya itu lorong kecil. Jadi lu kalau diri di lorong itu cuman muat lu doang gitu berdiri sendiri. Lorong kecil buat ngarah ke garasi. Jam 2 malam gue inget banget waktu itu gue lagi bebeman sama temen gue, sama temen SMA gue. Karena waktu itu lagi zamannya bebeman kan. Gue kayak dengar suara orang jalan di lorong itu. Lorong yang sempit itu? Iya, lorong sempit itu. Kenapa bisa kedengeran? Karena lorong itu di bawahnya itu bukan ubin kayak gini bang, bukan. Di bawahnya itu kayu kayak gini, kayu-kayu gini. Oh, jadi papan. Papan. Jadi kedengeran kalau ada orang jalan di situ kan. Gue denger tuh malam-malam jam 2. Sama gue denger tikus kali ini ya, binatang. Terus dup gitu lagi. Kalau tikus nggak mungkin serapih ini suaranya, pasti dia ngacak kan. Dan cepet biasanya. Kayak hilang ya kan. Ini enggak, ini berirama. Ya terlalu berirama untuk disamakan dengan tikus. Ya kan. 2 kali tuh gue denger. Ketiga kalinya gue denger lagi. Dup. Jadi dia kayak mondar-mandir bang. Di samping kamar. Iya. Dia kayak mondar-mandir. Akhirnya gue mikir itu tante gue yang mau ke mobil. Kayak ngambil barang atau mindahin barang dari mobil atau ke kamarnya, gue nggak ngerti kan. Mungkin tante gue panggil dong. Tante gue. Ada jawaban tuh. Kira gue keluar kamar. Penasaran kan. Gue keluar kamar ke ruang yang penghubung kamar gue sama kamarnya gue. Ke arah ruang keluarga. Terus gue ngarah ke koridor. Baru sampai di koridor bang. Mau ke arah lorong kecil itu. Itu suaranya ada kedengeran sama gue. Suara kakak gitu? Iya. Dup. Tapi gue gak mikir itu tante gue lagi. Kenapa? Karena pintu lorongnya itu, jadi di lorong itu ada pintu. Itu pintunya masih selot bang, masih nyelot. Gak mungkin tante gue di dalam tapi pintunya nyelot. Iya. Gue langsung cepet buka tuh pintu, buka slotnya karena gue takut maling kan. Gue mikir begitu. Gue buka pintunya, nggak ada apa-apa. Anjir. Gue ada sekitar berapa menit gue diem kan di situ di depan lorong. Gue liatin karena gue juga agak-agak udah takut gitu kan. Ini ada apa nih, takutnya gue kesana ntar wow gitu kan, apa gue emang kalau ada maling gue diapa-apain kan. Kira ya mumpung itu lorong kan satu arah, ya gue tungguin di ujungnya. Gue diem ini. Berapa menit kemudian dari sebelah kiri gue bang, dari kuping itu ada suara napas kayak gini. Kayak gitu. Gue langsung sontak nengok kiri dong. Suaranya kenceng tuh? Kenceng. Kayak gitu. Kayak suara. Nengok ke kiri nggak ada apa-apa. Di situ gue udah mulai jiper lah ya kan. Aduh apaan nih? Suara apaan nih? Gue udah mulai takut. Ya udahlah, gue mau balik ke kamar. Gue niat mau balik ke kamar. Gue tutup, baru gue mau nutup tuh pintu. Itu bayangan hitam lewat dari kiri ke kanan. Itu gede banget bayangannya bang. Terus itu bukan bayangan manusia ya karena bayangan itu bukan bayangan pantual, bener-bener hitam lewat gitu. Iya. Kayak siluet hitam gitu lewat. Itu jelas banget di depan mata lu. Jelas bang. Jadi kayak hitam aja gitu lewat. Iya. Itu gede banget. Gue inget banget. Nutupin mobil tante gue itu. Bayangan hitamnya. Wah, gue langsung jebret, panik kan segala macem. Gue ke kamar tante gue gedor-gedor tuh. Tante. Gue gedor-gedor, tante gue buka, kebingungan malam-malam. Ini kenapa gue bangun kok? Bangun-bangun panik. Kayak gue ceritain lah itu. Malam itu ya gue dibuatin teh lah sama dia, suruh nenangin diri segala macem sambil diceritain selak beluk rumah ini gitu. Jadi emang kata tante gue ya jangan heran kalau di sini ada yang kayak gitu-gitu, karena ini kan rumah tua, udah tua banget rumahnya.
Jadi ya jangan, kalau ada apa-apa jangan digubris lah, kalau ada suara apa-apa biarin aja. Kayaknya gitu. Tante udah biasa juga di sini. Terus di malam berikutnya, pada hari itu gue lumayan capek nih bang. Gue waktu itu ngurusin ini itu di kampus. Gue ngurusin ini itu di kampus. Terus gue ke rumah saudara-saudara bokap gue juga. Satu-satu gue samperin karena gue udah lama gak kesana kan. Terakhir gue masih kecil banget waktu itu. Samperin. Balik itu gue capek. Gue niat mau langsung tidur. Sekitar jam 11. Itu gue gak bisa tidur. Dari luar kamar gue denger suara. Jadi bukan dari arah lorong lagi suaranya bang. Dari yang ruangan yang nggak tahu namanya itu apa, yang tengah-tengah antara kamar lu sama kamar Nyai lu ya. Ada suara di situ, daerah situ. Kayak suara kayu digesek gitu loh bang. Kayak suara kayu digesek. Ini suara apa ya? Krek. Gue denger samar waktu itu di rumah. Di kamar itu gue denger samar. Krek. Gue lagi tiduran kan. Hah? Apaan ya? Krek. Ada suara lagi. Padahal tante gue udah ngomong tuh sebelumnya kan, malam sebelumnya kalau ada suara-suara apa-apa diabaikan aja. Tapi gue kan orangnya yang penasaran ya, yang kalau ada yang aneh pengennya gue apa nih ya kan, pengennya gue cari. Akhirnya gue keluar kamar, baru gue keluar pintu gitu, gue nyari kan asal suaranya. Pas gue keluar itu nggak ada suaranya bang, dia diem. Gue nengok ke atas nggak ada, ke kiri kanan nggak ada waktu itu. Kondisi rumah waktu itu gelap, tapi nggak yang benar-benar gelap karena ada lampu koridor di dalam rumah yang nggak pernah dimatiin. Jadi masih ada cahaya. Wah, suaranya hilang. Ya udahlah ya, kayak suara biasa kali ya, tikus. Gue positif thinkingnya deh waktu itu. Baru gue mau balik ke kamar, itu muncul lagi bang suaranya. Pas gue nengok itu suara dari mana, itu ternyata pintu kamarnya gue bang, kayak dicakar-cakar dari dalam. Anjir. Terus gue sempat nge-freeze tuh, apa bener ya ini ya di dalam ya, suara terus bang. Jadi kayak bener-bener pintu lu gesek gitu, pakai kuku gitu kali. Wah anjir, gue udah nge-freeze banget kan, gue udah takutan tuh. Apaan nih anjir depan gua. Kita ini kan mata punya ekor bang ya. Ekor sebelah kanan gua karena waktu itu gua lagi madep kamarnya gua. Di kanan gua otomatis itu ruang keluarga. Itu ada yang lewat bang dari arah koridor ke depan. Ada yang lewat, gua langsung nengok kanan. Suaranya berhenti pas ada orang lewat itu. Ya gue mikir tante gue dong itu lewat ya kan. Tapi karena suara itu tadi gue jadi takut. Gue bimbang antara bener nggak ya tante gue. Gue jalan lah pelan-pelan ya kan. Tak sampai gue di ruang keluarga, gue ngelihat ada siluet hitam gitu, siluet orang lagi diri di ruang tamu, masuk ke dalam ruang keluarga karena lampu di depan kan nyala, otomatis bayangannya mantul ke dalam dong. Di situ di ruang keluarga, di ruang tamu bener-bener ada yang diri, ada orang diri. Itu diem aja. Iya diem, tapi ada orang diri. Gue manggil, tante. Tadi gitu. Oh, tante gue dong, karena dia jawab. Dia nyaut ya. Dia nyaut. Oh ya udah lega dong gue ya kan. Oh ya udah tante gue. Tapi gue kepo, dia ngapain di depan malam-malam kan? Ya tapi gue keraguan gue di situ udah mulai hilang lah kan, karena dia nyaut tadi kan. Gue jalan kayak biasa aja nyamperin. Baru gue jalan, baru sampai di mulut ruang tamu. Itu gue kayak diem, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena yang gue lihat itu bukan tante gue, tapi sosok noni Belanda pakai dress dan topi zaman dulu gitu loh, zaman kolonial, dan itu mukanya pucat banget. Gue ngeliat dari samping, jadi dia lagi madep ke arah barang-barang antik yang dipajang di ruang tamu itu. Yang di atas buffet itu gitu ya. Jadi ini posisinya gue ngeliat dia gini, dia tuh lagi nyamping. Gue gue udah kayak panas badan gue kan. Gue lari langsung ke kamar, gue udah gemeteran, gue masuk kamar, banting pintu, tarik selimut, gue baca-baca yang gue bisa. Gila, ini apaan? Kata gue, ini gue baru nyampe situ belum ada seminggu bang. Iya. Perkenalannya itu udah seperti itu gitu. Sampai nampakin wujud lagi.
Karena ya mungkin kondisi gue juga waktu itu lagi capek Lagi banget capek ya kan. mungkin. Lagi capek banget kan seharian nonstop dari pagi. Pokoknya malam itu gue inget gue nggak bisa tidur. Gue nggak bisa tidur. Akhirnya begadang tuh sampai pagi. Gadang gue nggak bisa tidur. Gue kepikiran sama itu terus. Anjir. Singkat cerita bang, beberapa bulan kemudian nih, since pindah ke beberapa bulan kemudian gue udah ngekos. Jadi gue udah nggak di rumahnya gue itu. Tapi gue masih ke situ ketika weekend. Seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Gue masih ke situ, masih main, masih jengukin tante gue. Karena dia sendirian di situ ya. Nah, tapi dia emang sebenarnya punya cowok. Jadi iya. kadang cowoknya ngajak main kan. Kalau dia lagi bosan. Apa dia main sama temennya nggak tahu lah gue ya kan. Pada suatu weekend gue mau ke sana nih. Mau ke rumahnya gue itu. Ya gue sore waktu itu pulang ngampus sampai malam ya kan. Gue baru ngabarin tante gue tuh. Malam gue ngabarin tante gue, tante Gilang mau ke rumahnya ini, mau main, besok libur kuliah. Kata tante gue, oh ya udah Gi, main aja. Tapi ini bentar lagi, tante mau ke rumah temen nih. Takutnya kamu nyampe tante nggak ada, nanti kunci pintunya tante taruh di tempat biasa ya kata dia gitu. Oh ya udah berangkatlah gue waktu itu kan. Waktu gue berangkat tuh di jalan udah kayak guduk, petir segala macem, wah mendung nih kata gue. Nyampe rumahnya gue itu pas banget hujan bang, timingnya pas banget. Gue langsung parkir motor depan rumah, gue masuk ke terasnya tuh, ke halamannya. Gue udek-udek lah vas bunga, karena dia biasa naruh di vas bunga itu. Karena di depan-depannya, di pinggir-pinggirnya itu ada vas bunga gitu kecil. Ini khas Belanda banget rumahnya ya. Iya, masih emang dari ya udah dari kayak gitu aja, dari dulu nggak berubah. Iya. Gue udek-udek, kuncinya kok nggak ada. Gue cari lagi dari pas satu ke pas yang lain kok nggak ada nih, bener nggak nih dia naruh sini kan, dalam hati gue begitu. Nggak lama gue nyari, ada yang buka pintu bang dari dalam. Gue liat tante gue buka, tante gue yang buka pintu. Lah tante udah pulang, nggak jadi ke rumah temennya. Udah, tadi gitu. Dia cuma bilang gitu, udah kata dia. Oh ya udah, gue masuk lah kan. Dia masuk ya gue masuk lah. Pada malam itu gue lihat kondisi dia ya kayak raut mukanya kayak nggak ngenakin, kayak jutek apa bad mood segala macem ya. Gue mikir oh ada masalah kerjaan kali. Gue nggak enak kan, mau karena gue orangnya peka juga kan sama dia, ya udah gue nggak yang mau ganggu dia gitu lah, nggak mau nanya-nanya. Gue kayak masuk ke kamar langsung, gue naruh tas, gue ke dapur minum ya kan. Gue langsung keluar tuh ke arah teras, karena di teras gue tuh ada bangku 2 gitu, di tengahnya ada meja bulat. Kayak buat nyantai enak di teras gue. Pas gue mau ke teras itu, sempet gue ngeliat tante gue lagi di ruang lagi di ruang keluarga, lagi di sofa. Jadi dia lagi ngadep ke TV. Yang anehnya TV-nya kagak dinyalain, dia duduk doang. TV-nya mati. TV-nya mati, dia kayak diem doang gitu. Tapi ngadep ke TV mukanya. Iya. Ini orang ngapain ngelamun ya itu gue ya. Ya udahlah, gue inilah lulu gue ibaratnya kalau lagi kayak gitu kan gue nggak enak juga. Gue nyantai di teras ya kan sambil sebat. Nggak lama, berapa menit kemudian tante gue keluar bang, ngasih kopi. Nih kopi. Iya, ngapain sih repot-repot, kata gue. Gilang bisa buat sendiri loh, kata gue. Nggak apa-apa, dia bilang gitu. Nggak lama, beberapa menit kemudian gue nyantai kan ngerokok. Gue ngopi yang dibuatin tante gue itu, HP gue berdering bang, ada yang telepon. Pas gue lihat itu telepon dari tante Sinta. Tante Sinta? Iya. Gue angkat dong ya kan, karena gue mikir dalam dia ada apa nih, mager kali manggil gitu gue. Iya. Ya gue lagi nyantai, gue juga mageran ke dalam. Gue angkat aja kan iseng. Ya, apa, kenapa? Tuh gue. Terus dia bilang gini bang, Gi, ini tante lagi di rumah temen tante, mau pulang nih. Kayaknya kuncinya itu nggak dibawa sama tante, lupa ke bawah. Ini tante cari-cari di tas nggak ada. Adanya cuma kunci mobil nih, tante udah di mobil mau pulang katanya gitu kan. Kamu kalau ya emang kalau udah di rumah nanti itu buka pintu garasi, bentar lagi tante mau pulang nih, mau tewe. Jadi pintu garasinya itu dia minta tolong buka biar dia nyampe itu nggak harus keluar mobil dulu hujan-hujanan, karena kan posisinya lagi hujan tuh. Jadi biar langsung masukin mobil. Kayak dia ngomong gitu. Lah, gue kayak yang apaan sih? Nggak usah nakut-nakutin dah, kata gue. Nakut-nakutin apaan sih Gi? Udah nggak usah nakut-nakutin. Karena kan dia baru di dalam kan? Iya.
Ya gue akhirnya di situ kayak debat kecil lah ya sama dia. Udah gue kayak ngeledek-ledekin dia, ya apa sih nggak mempan ibaratnya gitulah ya kan, namanya gue kan sering ngeledekin dia juga kan. Terus dia kesel gitu kan. Serah kata dia, dia ngomong gitu. Ini tante mau pulang yang penting ya. Coba gue bilang, gue coba ngetes. Coba kalau emang lagi di dalam mobil mau pulang bunyiin klaksonnya, gue gituin. Gue lagi nyantai tiba-tiba apaan sih? Tit, gue langsung gini. Pas gue denger suara klakson itu di telepon gue langsung, ini beneran kayak Anjir. gue taruh HP gue bang, gue nengok ke dalam, itu tante gue masih di dalam bang. Anjir. Tante gue yang tadi masih di dalam. Masih di ruang keluarga? Masih di sofa. Tapi gue bisa ngeliat posisinya itu setengah badan doang, setengah pundak gitu kan, karena ada sofa kan. Iya. Terus ini siapa? Kalau yang tadi nelpon Tante Sinta. Ya gue beraniin diri dong. Gue masuklah ke dalam pelan-pelan. Gue coba panggil. Tante. Gak dijawab. Kedua kali gue manggil. Sambil ngedeket tuh bang. Tante. Diem. Makin ngedeket gue sama dia posisinya. Tante yang ketiga, tiba-tiba di sebelah kanan gue yang di barang-barang antik itu meja yang terbuat dari kayu jatinya itu ngegeser bang. Terus si yang pedang-pedangnya itu kayak guk. Jadi berbarengan bang. Iya. Gaduh lah di situ. Gitu. Gaduh, iya. Barangnya itu gaduh di situ sampai yang guci-gucinya itu kebalik gitu loh, guling ya kan. Gue langsung nengok ke kanan. Yang anehnya bang, di situ ada pistol kan, ada pistol antik itu bentuk zaman dulu, pistol bentuk Eropa. Kan dipahat ya bang, dipahat rapih, pakai mur atau pakai apa gitu yang nggak bisa gerak. Iya. Tapi si pelatuknya itu bang yang buat nembaknya bang, itu gini. Anjir. Itu gue jelas banget lihat. Ini apaan? Ya gue mikir kan, ini bisa bahayain gue dong. Iya. Gue udah panik kan di situ. Gue sempat nengok ke yang ruang keluarga, gue lihat udah nggak ada tante gue. Tapi gue udah nggak bodo amat tante gue. Gue udah panik sama yang ini. Ya gue keluar rumah. Gue nyelamatin diri. Iya. Di ruang keluarga itu udah nggak ada tante lu. Ada tante gue. Tapi gue udah nggak kepikiran sama yang nggak ada itu. Iya. Karena gue udah panik sama yang barang ini. Bang itu meja dari kayu jati ya, berat. Iya. Kegeser bang. Dan yang pistol sih yang nggak masuk akal itu ya. Cek si pelatuknya. Anjir. Dan barang-barang di situ ya berantakan. Iya. Cuci-cucinya guling segala macem kan. Kira gue di luar nunggu sampai tante gue datang. Gue sambil ketakutan nungguin dia kan. Dia datang ya. Kira ya udahlah. Gue ceritain kan segala macem. Nih berantakan. Gak mungkin hilang berantakin ini. Tuh dia nggak percaya. Iya udah kata dia. Dia kayak nggak terlalu kaget ya dengan hal itu kayaknya. Iya dia kayak udah nggak kaget lagi bang. Iya. Iya udah tadi. Kayak udah biasa banget. Tapi ya dia tuh kalau gue cerita ya kayak, iya emang. Oh ya udah deh, kata dia ya udah. Sempat ya kayak kepo juga tapi kayak nggak kaget. Maksudnya gimana ya? Kayak mau tahu gitu apa yang gue alamin. Tapi kalau udah denger itu dari gue kayak nggak kaget lagi. Iya. Malam itu yang gue rasa bener-bener neror. Itu bareng semua gerak, kalau kata si Mas Jan ini apa ya, kayak poltergeist ya, yang kayak udah bisa gerakin barang. Gerakan suatu benda ya. Dan ini udah valid nih, berarti itu adalah tante lu yang asli. Yang naik mobil datang gitu. Iya, itu tante gue yang asli. Iya. Dan yang tadi buatin kopi, gue sempet lihat itu kopinya bang, sebelum gue nyamperin si tante gue itu. Iya. Gue sempet lihat kopinya, itu beneran kopi bang. Sempet lu minum juga? Iya. Rasanya? Ya biasa aja, kopi hitam aja biasa. Anjir. Karena kan kalau biasanya daun apa-apa lah ya. Iya. Enggak, beneran kopi. Iya. Aneh banget, sumpah di luar logika. Lanjut ke weekend berikutnya, gue ingat waktu itu malam minggu. Karena lagi ada pacarnya tante gue datang. Itu sebut aja Bang Reno namanya, bukan nama asli kalau ini. Sebut aja Bang Reno. Datang dia ke rumah
Waktu itu gue masih di rumahnya gue, belum main keluar. Dia bawa sop iga waktu itu, sop iga yang lumayan banyak porsi rame-rame. Akhirnya gue diajak makan kan tuh bareng-bareng di ruang makan. Ruang makan itu ada di dalam koridor itu, salah satu ruangan yang ada di koridor. Gue makan di situ bareng-bareng ya kan, tante gue nuangin sop iganya di mangkok yang gede di tengah-tengah kita. Jadi posisinya gue depan-depanan sama Bang Reno, tante gue di sebelah kiri gue. Kita makan bertiga kan di meja itu, enak-enak makan. Lagi enak-enak makan, tiba-tiba mata kita kayak connect bertiga, kayak lihat-lihatan. Karena kita bertiga barengan nyium bau dupa, Bang. Bau dupa? Iya, bau dupa. Bau dupa itu kayak kalau gue jelasin ya, itu kayak aromaterapi gitu kan. Baunya kayak aromaterapi. Kita nyium itu. Kalau di sana itu kita emang sering nyium bau dupa, tapi kalau di dalam rumah kan aneh. Nggak ada yang bakar dupa. Iya. Ya kita kayak lihat-lihatan aneh. Kok bau dupa ya? Tante gue juga bilang, bau dupa ya? Iya, gue cuma gitu doang. Tante gue diri, keluar dapur, nyari tuh. Nyari, ada sekian 2 menit, 1 menit dia mastiin, dia balik lagi. Nggak ada deh, baunya di sini katanya. Baunya dari sini. Mastiin lagi apa emang sopnya ya bau kan? Nggak mungkin sop juga. bau aromaterapi. Iya. Dan sop iga biasanya kan baunya juga lumayan nyengat kan, dan khas juga nggak bikin Kalah, bau. baunya kalah Sama bau dupa itu. Yaudah lanjut makan lagi kata si Bang Reno gitu kan. Lanjut makan lagi. Udahlah lanjut makan lagi kita bertiga. Lanjut makan. Lagi enak-enak makan. Tante Sinta tuh gue lihat matanya lurus. Pandangannya lurus. Gak kemana-mana. Terus dia kayak yang bengong gitu. Berhenti makan. Gue ngeliatin dia kayak, ngapa nih dia? Terus dia kayak ngasih kode ke gue sama Bang Reno. Buat ngeliat ke yang dia lihat. Jadi gue langsung sontak gue sama Bang Reno langsung lihat ke arah sop iga di tengah-tengah kita. Jadi itu kuah sop di mangkok yang gede. Itu kayak bergelombang, Bang. Kayak ditiup sama orang. Iya. Kayak ngeluarin gelombang kayak kita niup kuah mie gitu kan. Ada gelombangnya. Kayak tante gue melotot gitu kan. Wah, anjir. Kuah sopnya kayak gitu. Itu yang niup dari arah seberang dari atas. Tante lu? Enggak, dari atas. Iya kayak kayak gelombang gitu. Iya. Anjir. Om gue berdiri langsung, Om Reno tuh. Bang Reno gue nyebutnya Om lagi. Bang Reno berdiri langsung nyari tutupan itu yang biasa buat nutup. Tutup langsung. Udah, kita keluar. Karena udah gak kondusif. Iya. Kita keluar. Kita di teras bertiga. Akhirnya malah jadi cerita-cerita. Cerita-cerita rumah ini. Nggak jadi makan tuh jadinya? Nggak jadi. Udah makan, sempat makan, cuman belum habis. Kita jadi cerita-cerita. Bang Reno cerita juga katanya pernah ngalamin sesuatu Bang di situ. Waktu lagi mau ngajak tante gue jalan. Jadi suatu malam lah. Om gue datang situ. Si Bang Reno ini datang situ. Mau jemput tante gue. Tante gue lagi mandi kan di WC. Waktu itu mati lampu. Di situ kan kayak di cerita sebelumnya di Tergantung emang udah biasa tuh mati lampu. Tapi di situ enaknya di rumahnya gue nyetok genset, ada genset rumahan. Iya. Jadi kalau emang mati lampu ya tinggal nyalain setting genset. Iya. Tante gue teriak kan, tolong nyalain genset dong, lagi mandi, mati lampu kan gak enak. Oh ya udah kata Bang Reno mau nyalain genset. Nah gensetnya ini posisinya ada di ujung koridor, bener-bener di ujung koridor rumah tuh, paling belakang. Setelah nyeting segala macemnya ya kan, akhirnya siaplah buat dinyalakan ya kan. Gensetnya ini Bang, kalau mau nyalainnya gensetnya ini genset lumayan tua, jadi yang kalau mau nyalain kita harus narik engkol gitu loh. Iya. Kan kalau sekarang ada yang canggih tuh kayak cuma cetek apa doang gimana. nyala sekarang. Jadi narik pertama, tarikan kedua, pas tarikan ketiga, jadi dia kayak nyikut tangan orang, tek ketemu. Mentok gitu ya? Iya. Dan dia langsung refleks ngeliat ke kanan dia dong. Dia langsung nyenterin pakai flash HP-nya. Gak ada apa-apa. Tapi dia ngerasain bener-bener ngikut tangan orang. Iya. Jadi kayak dia nyalain genset sambil ditemenin orang di belakang. Iya. Anjir. Gila.
Akhirnya setelah Bang Reno itu cerita kayak tadi tuh, tante gue ikutan cerita. Dan ya dia lumayan banyak ceritanya ternyata Bang. Salah satunya gue ceritain aja nih. Jadi dia waktu itu pulang kerja sore-sore nih, masih terang. Dia niat mau beresin rumah. Waktu itu posisi dia lagi di ruang tamu. Dia mau beresin barang-barang antik yang ada di ruang tamu itu. Sebelumnya gue sebutin ya kenapa ada banyak barang-barang antik di ruang tamu itu. Jadi dulu yai gue ini adalah kapten kapal isep timah. Oh iya. Kapal tambang gitu. Karena daerah lu itu emang Timah. hasil timah ya. Jadi dia nyari di laut waktu itu. Nemulah barang-barang antik banyak segala macam, pedang, guci, segala macam. Akhirnya kan dibagi-bagi kan sama kru-krunya yang lain kan. Makanya banyak barang-barang antik di situ. Itu salah satu itu alasan kenapa banyak barang-barang antik di rumahnya ibu itu. Berarti kayak hasil harta karun ya yang ditemuin di laut ya. Iya. Ya udah lanjut ke cerita ya. Tante gue lagi beres-beres kan tuh. Lagi ngelap-ngelapin guci segala macam mangkok antiknya tuh lagi dilapin sama dia. Di tengah-tengah dia lagi ngelap itu guci, dia denger suara kayak gitu, kayak suara orang sesak napas gitu. Iya. Nah, dia kaget dong, celingak-celinguk Bang, celinguk gini, nggak ada apa-apa tapi dia lanjut lagi, dia nggak pedulin suara itu. Selesai dia naruh salah satu gucinya, dia pindah ke mangkok lainnya nih. Kan di situ udah mangkok, guci segala macam. Selesai satu dia beresin itu, dia beresin yang satunya lagi. Nah, yang mangkok atau guci yang baru aja dia lap, dia ngeliat kok ada tetesan darah Bang. Ada tetesan darah di guci yang baru dia lap. Itu ya. Kok netes lagi, pas dilihat itu arahnya dari pedang yang di atas itu yang ngegantung di tembok. Dari situ Bang arahnya. Darahnya ada ngocor Bang. Akhirnya dia ambil pedangnya Bang. Dia ambil pedangnya, dibuka pedangnya itu dari sarungnya, dan itu udah darah semua. Udah pedang. Akhirnya dia kaget, dia banting pedangnya kan. Karena dia shock ngeliat itu. Iya. Dia banting pedangnya, dia gemeteran. Dia nggak tahu lagi harus gimana. Akhirnya dia kepikiran buat nelpon temennya waktu itu. Nelpon temennya yang rumahnya dekat dari situ. Buat ke situ nemenin dia. Udah cepet deh ke rumah deh. Kenapa sih? Udah ke rumah cepetan, gue takut banget katanya kan gitu. Abis nelpon temennya itu, dia berusaha ngeberanin diri Bang buat ngelap pedangnya. Jadi pedang itu dilapin tuh sama dia. Jadi pedangnya ini Bang bentuknya pedang yang nggak panjang ya. Pedang zaman dulu, pedang zaman kolonial. Segini nih, gue pernah lihat pedangnya emang segini, kalau nggak salah panjangnya. Itu bentuknya rada melengkung, warna silver. Terus di gripnya itu ada kayak yang gini loh, ada yang ininya. Jadi kayak pedang Durandal gitu, kayak pedang Eropa gitu. Itu kayak pedang pora biasanya kalau nggak salah namanya. Iya betul, kayak pedang itu. Nah, dielap lah sama dia. Dan di kain yang itu dipakai ngalap itu beneran darah Bang. Darah seger. Padahal pedang itu udah bertahun-tahun di situ. Iya. Cir. Lapin sama dia kan. Di tengah-tengah dia lagi ngelap pedang itu. Jadi dia posisinya gini Bang. Sambil kayak orang sholat gitu kan. Gini di bawah. Tadi kan dia kaget jatuh. Iya. Dia dengar suara yang tadi. Orang sesek itu. Iya kayak orang sesak napas. Tapi posisinya suaranya itu ada di belakang dia. Akhirnya dia nengok ke belakang. Itu udah ada noni Belanda kayak gini. Sambil melototin ke arah dia, terus itu lehernya Bang hampir pengen putus. Anjir. Itu darahnya kemana-mana katanya. Gila. Matanya merah, melotot bener-bener ke arah dia, kulitnya pucat banget, dia bilang gitu. Jangan-jangan ini sosok yang sama seperti yang lu lihat waktu itu. Akhirnya gue tanya, ciri-cirinya kayak gimana Tante? Iya. Dia bilang pakai dress, motif-motif bunga. Tapi ada darah-darahnya banyak di dress katanya. Ada topinya juga. Gue langsung merinding banget gue Bang. Karena itu ciri-cirinya sama kayak yang disebutin, sama yang kayak gue lihat waktu itu. Iya. Cuman kan gue ngeliatnya dari samping yang waktu itu ya. Dan posisi gue ngeliat si Noni itu waktu itu lagi gelap Bang.
Iya. Lu nggak bisa ngeliat ada darah atau enggak di. Iya, itu lagi gelap dan gue ngeliatnya dari samping doang. Iya. Itu. Nah ini posisinya tante gue waktu itu dia lihat kondisi lagi terang, lagi sore. Iya. Tapi pas lagi ketemu sama sosok itu ngeluarin suara itu juga nggak pas ketemu? Enggak, kalau gue enggak. Enggak. Akhirnya tante gue ngelihat sosok itu pada saat itu kan ya udah gelap, pingsan. Pingsan dia. Tante gue pingsan pada saat itu. Pingsan ya udah ditemuin sama temennya. Iya. Untung dia sempet nelfon temennya. Telepon ya. Ada lagi nih bang. Ini gue yang ngalamin sendiri. Iya. Waktu itu gue inget banget mau selesai libur semester. Mau selesai semester 1. Gue udah mesen tiket waktu itu. Udah mesen tiket pulang ke Jakarta. Gue lagi di rumahnya gue. Dua teman kampus lagi main ke rumahnya gue. Gue suruh masuk nggak mau mereka. Maunya di luar aja katanya enak. Salah satu teman gue nyantai di ayunan. Nah karena ada ayunan. Ada ayunan yang kayak di taman gitu, ayunan yang 2 itu. Iya. Itu ditaruh di depan kamarnya gue. Jadi di luar teras. Iya. Ada teras, ada ayunan di sini. Jadi di teras itu kan ada kayak bisa buat duduk gitu loh. Temboknya. Teman gue duduk di tembok itu, ya gue nyantai di bangkunya. Teman gue satu lagi di ayunan gitu, posisinya kita bertiga. Teman gue yang duduk di depan gue ini kayak di tengah-tengah kita lagi ngobrol, dia kayak nanya sama gue, Lang, tetangga lo di sini tua-tua ya kayak rumahnya. Dia sambil nggakin palanya gini, ngarah ke situ buat gue ngeliat ke situ kan. Oh ada nenek-nenek. Jadi persis di samping rumahnya gue itu rumah juga. Di depan itu ada nenek lagi duduk. Oh iya tetangga sini kali ya, karena di sini kan kalau sama tetangga gitu lulu gue. Iya. Oh iya tetangga sini kali. Dia bilang gitu. Gue bilang gitu sama teman gue. Oh kata teman gue ya udah. Kira kita ngobrol-ngobrol itu sampai malam. Singkat cerita teman gue pulang karena udah malam, udah sekitar jam 11 lewat lah ya. Teman gue pulang kan, gue niat mau ke dapur nih, mau bawa ini gitu. Pas gue bawa dari teras tuh, baru gue masuk rumah, gue ngeliat ke arah samping rumahnya gue itu. Oh nenek yang tadi masih ada bang. Anjir. Iya nenek yang tadi masih ada kata gue. Anjir kuat juga nenek-nenek. Nongkrong berjam-jam di situ nggak masuk ke rumah, nggak kedinginan apa ya, mana malam itu kan lagi dingin banget. Iya. Itu gue kayak masuk gitu gue ke dalam. Gue naro di dapur, gue keluar lagi nih. Masih mau nyantai gue di depan bang, walaupun teman gue udah pulang, gue masih mau nyantai, masih mau me time lah sendiri. Gue ngerokok, bakar rokok lagi ya kan sambil main HP. Akhirnya gue nyetel lagu tuh di HP gue. Waktu itu nyetel lagu di MP3 kan belum ada Juk sama Spotify. Nyetel lagu di MP3 ya udahlah gue mau nyantai dulu, gue taruh HP gue di meja samping gue. Jadi ini bangku tempat gue duduk, meja bulat, bangku juga ada 2. Karena ada 2 bangku situ ya. Ada 2 bangku. Gue naruh di meja tengah-tengah situ. Gue ngerokok nyantai ya. Kok gue ngerasa lama-lama cuaca dingin ya. Kayak dinginnya itu aneh bang, kayak langsung ke kulit gitu loh. Kayak dingin lagi di ruang AC nih. Kayak gini dinginnya. Padahal gue liat nggak ada angin. Kayak gue liat pohon tuh nggak goyang kena angin, nggak lama kemudian gue lagi ngelamun. Kok gue denger suara nyit kayak suara besi gitu bang, kesek. Pas gue liat ke kiri, ayunannya udah kayak gini bang. Lagi ngayun. Iya. Gue kaget dong. Gue langsung refleks nyari pohon ngeliat ada angin kan sekarang, nggak ada bang. Dan kalaupun ada angin, itu ayunan besi yang buat berdua itu berongga bang ayunannya. Ada rongga, nggak mungkin kan logikanya ketiup angin. Butuh angin yang kenceng buat goyangin ayunan itu. Walaupun angin yang kenceng, gue juga nggak yakin dia bisa ke goyang karena rongga gitu kan ayunannya. Dan itu bunyi ngik kayak lagi didudukin. Kalau lo goyangin dong tuh ayunan, nggak lo dudukin itu kayaknya nggak bunyi bang, karena ada suatu yang ada gaya yang neken gitu kan, berat, jadi ada bebannya, jadi dia bunyi bang. Iya. Kayak ada yang duduk di situ. Wah, gue udah ketakutan kan di situ. Anjir, apaan nih? Gue udah celingak-celinguk segala macem. Pas gue lagi celingak-celinguk, bang, gue ngeliat ke arah nenek itu yang samping rumah gue nggak sengaja.
Itu nenek itu lagi ngeliatin gue gini. Anjir. Dia lagi ngeliatin lu. Iya, lagi ngeliatin gue. Tapi gue nggak bisa lihat jelas mukanya kayak gimana karena kan cukup jauh kan jaraknya antara rumahnya gue dan rumah sebelahnya. Ini rumah sebelah nggak pakai pagar juga? Segini, pakai segini. Jadi gue nggak bisa lihat bawahnya. Jadi gue kelihatan cuma segini doang. Iya. Nenek itu lagi kayak gini, lagi ngeliatin gue. Aduh, bikin apa nih? Kok dia ngeliatin gue ya? Mau gue tinggal waktu itu gue udah kayak bingung bang, gue nggak tahu harus apa ya kan. Gue udah ketakutan ya, ke dalam hati gue baca-baca ya kan segala macem. Akhirnya nggak lama si ayunan itu berhenti bang. Ayunan itu berhenti gerak, diem. Oke, gue ngeliat kan, gue mastiin ke sebelah kiri gue. Oh, ayunannya udah berhenti. Yaudah nih, waktunya gue masuk dah nih, kata gue. Dari gue ngeliat ke kiri gini, baru gue mau masuk ke dalam rumah, baru mau gue set balik gini ke kanan. Gak jadi. Itu nenek itu udah ada di sebelah gue, gitu, di bangku yang satunya. Anjir. Udah ada di situ. Jadi gue kayak, Nenek lu yang tetangga tadi? Iya, nenek yang samping itu udah pindah, duduk di samping gue. Anjir, gila. Itu gue nggak berani ngelihat ke atas, gue cuma ngelihat tangannya doang, tangan kirinya. Itu kukunya hitam, kotor, ada tanah-tanah gitu. Anjir. Tapi lu sempet ngeliat mukanya nggak? Sampai sini nih, gue nggak berani ngeliat mukanya. Jadi gue kayak nggak berani. Iya, lu ngeliat tuh cuma pakai ekor mata doang. Iya. Kan? Dan yang gue lihat itu dia palanya lagi gini ngeliatin gue bang. Ngeliat ke arah lu? Iya. Anjir. Gue waktu itu posisi langsung ketakutan kan, gue langsung gini. Posisi gue tuh lagi gini, langsung kayak gini. Gue udah gemeteran banget. Anjir. Terus di kuping gue bang, dia ngomong gini, pakai bahasa Bangka, gue artiin nih. Nah, udah malam, jangan berisik. Gue tahu yang dia maksud, HP gue, lagu. Iya. Itu maksud dia. Cuman kan waktu saat itu gue udah kacau banget pikiran gue ya. Iya. Jangan ganggu, ibaratnya udah. Kayak gue udah jadi di hati gue udah kayak gitu lah bang. Iya. Akhirnya nggak lama gue ngintip gini udah hilang. Gue langsung cepet tuh mau masuk kan, gue ngangkat cangkir satu tuh sisaan gue ngopi. Baru mau gue ngambil HP gue bang, itu HP gue kayak di mentalin. HP gue waktu itu BB Strom ya namanya, yang kalau kita touchscreen itu kalau yang jadi nggak bisa kayak HP sekarang loh, legok kayak gitu ya, ceklok. Iya. Itu HP gue dulu. Biasa gampang rusak tuh LCD-nya. Itu rusak langsung ya CD-nya. Pada malam itu. Iya. Nyokap gue tahu gue itu awet sama barang. Pada saat itu rusak. Karena itu. Baru lo mau ambil, tiba-tiba mental tuh handphone. Iya, kayak dihempas gitu. Iya. Itu apa ini ya? Kayak di luar logika, anjir. Iya. Anjir. Terus habis itu gimana tuh? Lanjutnya lu kabur atau gimana? Ya kabur dong ke dalam, masuk gua. Nah ini Tante Sinta kemana pas lagi kejadian ini nih? Lagi di dalam. Lagi di dalam dia? Iya, udah tidur. Berarti dari teman-teman lu main aja dia udah nggak ada di depan itu, udah di dalam terus gitu. Tadi di dalam terus pokoknya, dan ya pas gue balikin temen gue balik itu gue balikin piring-piring bekas cemilan, tante gue udah nggak ada di ruang keluarga, udah tidur. Udah tidur mungkin ya. Iya. Cerita masih lanjut nih bang, tapi ya gue udah jarang ke rumahnya Igo waktu itu. Semenjak kejadian itu kayak gue udah jarang ke rumahnya Igo. Semenjak kejadian nenek-nenek itu. Iya. Sampai akhirnya gue dapat kabar tante gue udah nggak di rumahnya Igo itu, dan rumahnya Igo itu dijual. Oh. Kenapa tante gue nggak di situ lagi? Ternyata ada cerita di balik itu semua. Jadi waktu itu entah gue lagi semester 2, entah gue lagi semester 3 ya. Ini gue ceritanya waktu itu udah mau pengen lulus, dia baru cerita ke gue. Jadi waktu itu rumah itu sempet diadain pengajian bang. Waktu itu sama teman-teman kantor ya, teman-teman setimnya doang gitu bang, cuman sekitar 15 atau 16 orang lah gitu. Dia inget banget waktu itu temennya yang cowok tuh cuma 2 orang, sisanya cewek yang ikut pengajian.
Di tengah-tengah lagi pengajian ya kan, namanya ngaji kan kayak berirama gitu kan. Terus tiba-tiba di tengah pengajian gitu salah satu temannya itu cekikikan bang. Salah satu temannya cekikikan, sebut saja Tiara. Si Tiara ini cekikikan. Ya teman yang di sebelahnya kayak ngapain lagi ngaji gitu. Terus kayak lanjut lagi cekikikan lagi kayak gituin. Sangkanya bercanda awalnya. Iya, lagi ngaji. Terus makin keras bang kan, langsung pada notice, kesurupan. Akhirnya berhentilah ngaji kan, pada diberhentiin dulu pengajian itu buat nenangin si Tiara ini. Akhirnya dipegangin lah sama 2 temennya kan. Salah satu temen tante gua keluar buat nyari orang yang bisa. Minta pertolongan lah. Selama nunggu tuh pertolongan dari orang yang bisa itu, ya temen-temen tante gue sebisa mungkin lah buat nenangin si Tiara ini yang lagi kesurupan. Dari segala macem didoain, segala macem kan, dibacain apa ya, dipencet lah jempolnya, nggak ngerti lah diapain aja kan. Lama-kelamaan si yang kesurupan ini bang, itu dari yang pertama cekikan biasa, dia suaranya berubah jadi berat, jadi kayak suara cowok, jadi ngebas. Terus bukan cekikan lagi tapi kayak ketawa bang, wah hahaha gitu. Ya tenaganya makin kuat, yang megangin makin banyak. Iya. Itu termasuk yang 2 cowok itu ikut megangin akhirnya. Ya tante gua ketika itu kita baca ayat kursi rame-rame. Dibacalah ayat kursi rame-rame kan, bunyinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum gitu kan. Selama dibacain ayat kursi itu, dari pertama dibacain ayat kursi itu, si setan yang ada di dalam badannya Tiara ini itu ngeledekin bacaan ayat kursi yang dibacain temen gue sama tante gue sama temen-temennya. Ngeledekinnya gimana tuh? Kayak kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kayak gitu kan, dibaca rame-rame. Terus yang kesurupannya sambil berontak-berontak gitu kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hahaha kayak gitu. Ngetawain. Itu terus-terusan bang sampai ayat kedua, ayat ketiga, terus-terusan kayak gitu. Sampai di tengah udah pengen habis, tante gue berhenti baca, dia kesel. Dia ngomong pakai bahasa daerah yang artinya, setan, kalau lu berani jangan sama teman gue, keluar lu dari badan teman gue, sama gue aja. Tante gue kesel ngomong kayak gitu, nantangin. Karena tante gue udah emosi kan, karena si ayat kursinya dia dimainin sama dia, diledekin. Tante gue di situ udah kesel banget. Dia ngomong kayak gitu sama si Tiara yang lagi kesurupan. Akhirnya Tiara itu yang tadinya lagi kesurupan, pandangannya ngaco kemana-mana, tiba-tiba langsung melotot ke tante gue gini. Melotot ke tante gue, terus diketawain tante gue. Sambil melotot. Dia berontak, badannya tenaganya makin kuat, yang megangin bang, kelepas semua. Karena tenaganya kuat banget katanya waktu itu. Tante gue jiper langsung kan. Dia agak minggir gitu kan, agak takut, agak ngindar. Pas kelepas, dia ngeraih salah satu Al-Quran yang ada di depannya, dia ambil, robek-robek bang. Anjir. Posisi lagi kesurupan. Temen-temen yang ngelihat kejadian itu langsung panik, megangin langsung lama-lama. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Ya yang namanya lagi kesurupan kan, tetap tawa-tawa. Anjir, dia ngerobek Al-Quran. Astagfirullahaladzim, kata gua. Ya nggak lama untungnya datang si yang orang bisanya ini buat nyembuhin, datang, dinetralisir. Selesai pengajian itu tante gua yang kena imbas ya, karena dia nantangin tadi. Dia sempat nantangin itu kan. Jadi dia bangun tidur tiba-tiba udah biru-biru badannya. Biru, kayak orang dipukulin gitu. Pertama ada di tangan, besokannya lagi muncul di paha, besokan lagi muncul di sini. Itu sempat difotoin bang, sempat dikasih lihat ke gua. Masih ada nggak tuh fotonya tuh? Nggak tahu deh. Udah nggak tahu mana ya? Nggak tahu. Coba nanti kontaknya siapa tahu ada. Gitu. Iya benar. Ntar gue tanyain. Waktu itu gue sempat lihat fotonya. Dan bener kayak orang dipukulin biru-biru. Kata dia sakit nggak tuh kata dia? Sakit bang, ngilu. Itu kayak orang biru-biru kayak orang dipukulin. Itu bangun tidur. Itu terus berlanjut ya. Kayak sebulan, 2 bulan akhirnya dia sakit waktu itu.
Akhirnya dia sakit, susah makan, setiap dia makan muntah, dari yang berat badannya berapa sampai turun drastis bang, sampai kurus banget. Waktu itu sampai akhirnya dirawat. Ya nyai gue yang dari Depok balik ke Bangka buat nengokin segala macem, ngurus-ngurusin dia. Akhirnya dia bilang udah nggak usah tinggal situ lagi, kondisinya lagi kayak gini, kata nyai gue. Gue nggak tahu ya nyai gue ngapain waktu itu, intinya rumahnya itu dijual akhirnya dijual rumah itu, dan dia pindah beli rumah baru. Ya tante gue sekarang nempatin rumah baru itu. Tapi masih di kota yang sama? Masih di kota yang sama. Dan setelah pindah rumah ya alhamdulillah ya, nggak, badannya balik normal lagi. Dan ya barang-barang antiknya itu katanya sih dibawa sama nyai gue. Dia kayak manggil orang gitu, manggil tukang itu, dibawa, nggak tahu dibawa kemana. Dibawa aja gitu, nggak tahu kemana barang antiknya. Pernah lihat yang di Depok, rumah yang di Depok? Pernah. Ada tuh barang-barang? Nggak ada, nggak tahu, makanya dibawa kemana sama dia. Oh, iya. Mungkin nyai lu tahu, mungkin barang-barang itu ada sesuatunya. Gue nggak enak mau nanyanya. Ya dia setiap gue tanya itu barang dapat dari mana, ya dapat dari laut, dia bilang. Iya. Dapat dari Yai waktu itu, nambang dapat. Dia bilang itu barang antiknya bener-bener yang kalau siang nih bang, kan itu pintunya kan rumah Belanda itu kan pintu yang kaca semua ya. Jadi kalau hordingnya lagi dibuka gitu, kalau dari pinggir jalan sering ada orang lihat ke dalam gitu. Terus sering banyak yang nawarin bang. Makanya tante gue tuh, kalau ada yang ngetok-ketok rumah, diemin aja. Biasanya kolektor itu nawarin, mau nawarin itu pedang. Mau beli barang-barang itu? Iya, kolektor diemin aja. Soalnya itu nggak dijual katanya. Iya. Itu sering banget bang. Iya. Berarti ini barang-barang yang ada di meja itu kemungkinan emang benar-benar klasik ya, karena kolektor pun berniat untuk ngebeli barang-barang itu. Dan informasi yang lu dapat ya cuma katanya lu emang dari laut aja ya. Tapi ya feeling gue bang ya, dari segala macam gangguan yang ada di rumah itu, ya emang dari rumahnya sih bang, bukan dari barang antik itu. Kayak dari rumahnya itu, rumah tua emang udah banyak penunggunya, dan ya disuguhin sama barang-barang antik itu, kayak dikasih tempat ya, kayak dikasih mainan bang. Iya. Jadi udah banyak dalam rumah ya kan, dikasih mainan nih barang antik, seneng dong. Iya. Ya feeling gue itu, tapi gue nggak tahu ada cerita apa di balik itu semua, gue nggak tahu. Gue nggak mau nanyanya. Gak enak ya? Nggak enak, bukan ranah gue deh. Gue mau nanya-nanyanya. Gitu. Ya gue, alhamdulillah ya tante gue sekarang sehat sih. Iya. Dan gue cukup penasaran sama kamarnya lu yang kekunci. Itu tante lu atau nyai lu pernah cerita nggak sih kenapa kamar itu dikunci padahal ditinggal gitu? Kenapa nggak dibuka biar bisa dibersihin atau gimana gitu? Sampai bertahun-tahun kekunci gitu. Jadi sebenarnya nggak bertahun-tahun bang. Nyai gue itu sering kayak yang bolak-balik ke Bangka. Jadi entah dia setengah tahun sekali balik ke situ, 6 bulan sekali apa 5 bulan sekali itu pulang ke Bangka. Jadi nggak yang bertahun-tahun ditinggal. Tapi ya kuncinya dibawa sama dia. Berarti selama nenek lu nggak di situ berarti nggak ada orang sama sekali di kamar itu? Nggak ada. Karena kan setahu gue kalau ruangan atau rumah 40 hari nggak ditinggalin aja, itu pasti banyak makhluk-makhluk yang berdiam di situ ya. Setahu gue sih, nggak tahu, mungkin kalian lebih tahu ya kan. Boleh komen di kolom komentar. Tapi kejadian di kamar Nyai lu itu cuma satu itu aja tuh, yang suara cakaran itu aja tuh. Banyak. Yang lu rasain. Kalau yang gue rasain sih itu doang. Yang paling epic tuh ya. Iya, karena itu bener-bener depan gue bang. Iya. Nah, gue juga penasaran nih Lang, sama latar belakang dari rumah itu. Itu rumah emang dari turun-temurun dari kakek lu atau pernah beli, dan ada nggak sejarah di balik rumah itu sih? Rumah itu tadinya rumah punya kayak suatu perusahaan BUMN di sana. Nah, Nyai dan Yai gue itu pensiunan sana. Jadi akhirnya tadinya rumah dinas entah gimana ya dibeli lah sama mereka. Mungkin harganya lebih murah kan. Tapi ya sekarang udah dijual lagi rumahnya. Dan ya emang informasinya rumah itu nggak pernah direnov, nggak pernah diapa-apain, bangunannya nggak pernah ada yang dirubah tata letaknya. Jadi cuman catnya doang yang diperbarui. Iya, karena setahu gue emang kalau bangunan-bangunan bersejarah itu nggak boleh direnov biasanya. Sayang juga ya. Iya, tapi kalau misalnya ini kan berarti
bisa dibilang dulunya rumah dinas dan akhirnya dibeli gitu sama Nyai sama Yai lu kan. Iya, infonya sih. Tapi pernah nggak sih ada cerita sebelum Nyai sama Yai lu tinggal di situ yang ninggalin tempat itu siapa gitu? Ya nggak tahu ya, mungkin kalau sejarahnya dulu kan ya namanya Belanda kan banyak Iya, di situ iya, ya. Dan mungkin pas Jepang datang ya, soalnya pada dibantai-bantai bang. Ada pergi semua. Iya. Dan mungkin ada yang dibantai di rumah itu kali ya. Maybe. Ya, seperti yang lu bilang tadi, karena ada salah satu sosok yang noni Belanda itu yang Oh iya. di lehernya digolok. Itu entah ada kaitannya sama pedang itu atau ada tragedi di rumah itu. Nah, Ada dua sih sebenarnya. ada dua pertanyaan. Ada dua nih, ada dua kemungkinan antara karena pedangnya sempat berdarah juga kan yang pas dilap itu kan. Iya benar. Itu ada kemungkinan antara pedangnya yang ada sesuatunya atau pernah ada tragedi di rumah itu sih. Nah, itu adalah sepenggal kisah mistis yang dialamin sama si Gilang itu selama lu tinggal di rumah Nyai Lang ya. Dan mungkin karena podcast kita ini waktunya terbatas Lang. Ini banyak cerita-cerita pasti yang belum lu ceritain ya. Iya, banyak banget. Masih banyak lagi kan pasti kan? Nah, buat kalian yang penasaran siapa tahu nanti Gilang bakal update cerita tentang rumahnya ini, kalian bisa langsung aja mampir ke YouTube-nya si Gilang ini di Lonceng Misteri ya Lang ya? Iya, Lonceng Itu podcastnya nggak kalah keren kalian Lentera Malam. Kalian mampir aja, siapa tahu nanti Gilang update cerita dari rumahnya ini. Syukur-syukur lu bisa ngundang Tante Sinta untuk cerita di channel lu. Pengen sih, pengen. Karena gue penasaran banget Lang sama sudut pandang dari Tante Sinta. Tadi yang lu ceritain cuma beberapa biji doang. Sedangkan dia tinggal di rumah itu lebih lama daripada lu. Dari zaman kuliah dia tinggal situ. Pasti banyak deh. Ya udah buat kalian siapa tahu nanti Gilang update video bareng sama Tante Sinta bisa langsung aja mampir ke channelnya Lonceng Misteri, channelnya si Gilang dan teman-temannya. Dan kalau kalian mau sapa-sapa bisa mampir ke Instagramnya Gilang. Di mana Lang? Instagram lu Lang? Di @gilangahaditya. Oke, nanti linknya gua taruh di kolom deskripsi juga. Buat kalian yang baru pertama kali nonton Gilang ini cerita, sebelumnya Gilang juga udah pernah cerita tentang menggantung ya. Menggantung di sebelah kamar kos. Wah itu gila. Itu adalah salah satu cerita yang paling epic di Lentera Malam. Kalau kalian nggak merinding, berarti kalian nggak normal nonton itu. Nanti gua munculin mungkin thumbnail videonya Gilang ada di sini yang sebelumnya kalian bisa tonton, dijamin merinding seperti cerita yang tadi dibawain sama si Gilang. Yaudah sekali lagi Gilang, thank you banget udah share cerita di Lentera Malam. Thank you banget nih udah diundang lagi, moga nggak bosan ya. Sama-sama, thank you banget. Kalau ada cerita lagi boleh mampir sini. Pasti. Atau kalian kalau pengen Mas Gilang cerita lagi komen di bawah atau langsung ke Instagramnya Mas Gilang, teror dia untuk cerita lagi di Lentera Malam. Yaudah paling malam ini cukup segitu aja. Gua Adit dari Lentera Malam dan Mas Gilang dari Lonceng Misteri izin pamit.